Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, langsung saja. Kami dari kelompok 3 kewirausahaan dengan beranggota 6 orang. Saya atas nama Rafika, NIM H0421514 sebagai moderator, dan Berlian sebagai pemateri pertama, M. Rizal sebagai pemateri kedua, Hafrizal Fakih sebagai pemateri ketiga, Muhammad Akbar pemateri keempat, dan Irna sebagai pemateri terakhir. Baiklah, setelah semua pemateri kami membawakan materi masing-masing, maka kami akan melanjutkan sesi pertanyaan di diskusi via Zoom. Baik, langsung saja saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian. Di sini saya bertugas sebagai pemateri pertama. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya mengenai definisi. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility merupakan suatu bentuk kebijakan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh setiap organisasi atau badan usaha dalam berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan serta menjadi salah satu aspek berkelanjutan bisnis perusahaan. Contoh, bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna bagi masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan terus berada. Etika bisnis CCR. 1. Suatu rangkaian prinsip yang harus diikuti apabila menjalankan bisnis. Kedua, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Ketiga, suatu pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat atau komunitas dan lingkungannya, dan secara luas meliputi tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditur. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Hasan selaku pemateri kedua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Pentingnya tanggung jawab perusahaan. Adapun tanggung jawab perusahaannya itu, pertama, membangun citra perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan citra dan reputasi mereka dengan menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Yang kedua, keprihatinan yang lebih tinggi terhadap keberlanjutan lingkungan. Banyak pengusaha mulai mengedepankan praktik etis dalam beroperasi. Yang ketiga, meningkatnya tuntunan eksternal. Misalnya, publisitas oleh kelompok penekan semakin intens seiring dengan akses yang lebih baik terhadap saluran komunikasi. Berikutnya yaitu manfaat CSR untuk masyarakat. Berikut ini ada 4, yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup sekitar. Yang kedua, adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut. Yang ketiga, meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu adanya pembangunan fasilitas masyarakat yang sifatnya sosial dan berguna untuk masyarakat daerah tersebut. Oke, sekian, terima kasih. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Baik, saya Hafrizal Fakih selaku pemateri 3 akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya, yaitu langsung saja prinsip-prinsip corporate social responsibility, yaitu yang pertama, kepatuhan terhadap hukum.
Yang kedua, menghormati instrumen atau badan-badan internasional. Yang ketiga, menghormati stakeholders dan kepentingannya. Keempat, akuntabilitas. Kelima, transparansi. Keenam, perilaku yang beretika. Dan yang terakhir yaitu melakukan tindakan pencegahan. Kemudian, apa saja bentuk dari tanggung jawab dari perusahaan itu? Yaitu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan itu ada 6. Yang pertama, tanggung jawab sosial kepada karyawan. Tanggung jawab yang kedua, tanggung jawab sosial kepada konsumen. Yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Keempat, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Yang kelima, tanggung jawab sosial kepada komunitas. Dan yang terakhir atau yang keenam, yaitu tanggung jawab sosial kepada kreditor. Baik, untuk lebih rincinya lagi mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar. Selaku pemateri keempat akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Tanggung jawab sosial kepada karyawan. Perusahaan bertanggung jawab dalam memberikan rasa nyaman kepada karyawannya, memperlakukan karyawan dengan layak dan tidak membeda-bedakan, serta memberikan kesempatan yang sama pada karyawan untuk mengembangkan diri. Tanggung jawab sosial pada konsumen. Perusahaan bertanggung jawab atas produksi, penjualan atau distribusi pada pelanggan, di mana produk yang dihasilkan harus bisa membawa manfaat. Tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab atas kepuasan pemegang saham. Perusahaan harus bisa meyakinkan pemegang saham, di mana manajer perusahaan memonitor seluruh keputusan bisnis dan meyakinkan bahwa keputusan yang diambil tersebut demi kepentingan pemegang saham. Baiklah, sekian dari materi saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Tanggung jawab sosial kepada komunitas, di mana perusahaan dapat melakukan bantuan yang terkait dengan kesehatan, dana pendidikan, infrastruktur, atau keperluan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat tersebut. Perlu diingat besar, peluang perusahaan Anda memiliki image yang baik jika memberikan bantuan dalam keadaan yang sedang tidak baik. Tanggung jawab sosial kepada kreditor. Perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban keuangannya kepada kreditor. Jika mengalami masalah keuangan dan tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan harus menginformasikannya kepada kreditor. Penerapan Corporate Social Responsibility di Indonesia. Penerapan Corporate Social Responsibility di Indonesia pada dasarnya dapat diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat yang berbasis usaha kecil dan menengah serta meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Kegiatan Corporate Social Responsibility di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Perseroan Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang undang-undang tersebut menjadi acuan perusahaan untuk melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility. Baik, inilah materi kami. Saya serahkan kepada moderator dengan ucapan terima kasih. Inilah tadi materi yang sempat disampaikan oleh pemateri kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.